Shalom, Horas jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Khotbah pada ibadah lingkungan atau perkumpulan keluarga kita saat ini tertulis dalam kesaksian Surat 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adapun yang menjadi topik khotbah ini adalah reformasi spiritualitas. Berbicara tentang reformasi dalam gereja tentu erat kaitannya dengan nama seorang Martin Luther. Dalam peristiwa 31 Oktober 1517 yang menuliskan 95 dalil menentang praktik kontemporer gereja terkait indulgensi. Apa itu indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara atau temporal karena dosa-dosa yang telah mendapat ampunan. Sementara semangat reformasi spiritualitas yang dicetuskan oleh Martin Luther sangat menekankan 5 pilar, yaitu sola fide, diselamatkan karena iman; sola scriptura, diselamatkan karena firman; sola gratia, diselamatkan karena anugerah; solus Christus, hanya karena Kristus; dan soli Deo gloria, kemuliaan hanya untuk Allah. Namun reformasi gereja yang diperingati tepat 503 tahun pada tahun ini, yaitu tanggal 31 Oktober 2020, bukanlah sekedar perayaan kemenangan, tetapi kiranya menjadikan setiap kita mengerti bahwa Tuhan Allah Bapa yang kita sembah dalam Yesus Kristus terus menjaga dan menyertai gerejanya, agar setiap gereja kembali kepada iman yang benar, kepada Injil yang sejati, dan kebenaran firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terkait dengan inilah Rasul Paulus menggunakan gambaran pendirian suatu bangunan, yaitu bangunan Allah, dengan mengutip ayat 9 tadi. Bila sebelumnya perikop ini ia menjelaskan betapa pentingnya peranan dirinya dan rekan-rekannya sebagai penanam dan penyiram di ladang Tuhan. Kini ia memusatkan perhatian dalam hal pembangunan jemaat sebagai bangunan Allah dan kebenaran Injil menjadi dasar gereja yang sejati.
Dalam konteks jemaat di Korintus, Paulus mengemukakan bahwa hanya dengan anugerah Allah saja ia dapat meletakkan dasar jemaat, yang adalah Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan mereka yang sedang membangun jemaat di Korintus harus di atas dasar itu untuk berhati-hati, agar jangan membangun jemaat dengan hal-hal yang tidak tahan uji oleh api. Jangan membangun jemaat di atas emas, perak, batu permata, kayu kering, atau jerami. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Korintus ini berdiri karena kasih karunia Allah semata. Itu sebabnya Paulus berpesan agar jemaat selalu sadar untuk membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya di atas dasar hikmat Allah sendiri, dan bukan di atas dasar hikmat manusia atau hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak ada dasar yang melebihi kokohnya Kristus, meski itu adalah emas, perak, permata, apalagi jika dasar itu hanyalah kayu atau jerami yang secara esensi mudah sekali rusak, hancur, dan bahkan terbakar. Gambaran ini bermaksud menyatakan bahwa kehidupan jemaat haruslah fokus pada dimensi rohani dan berarti berbeda secara radikal dengan hikmat duniawi ini. Hal ini berarti bahwa kehidupan kita pun seharusnya melekat dengan karakter dan kualitas yang tinggi yang sesuai standar Tuhan Allah, yang kita sebut dengan hikmat surgawi, karakter Kristus yang sejati. Sehingga kita menempatkan Kristus sebagai pondasi hidup yang utama dalam iman kita. Paulus juga menyadarkan jemaat Tuhan untuk melihat diri sebagai bait Allah. Di satu sisi, sebutan ini tentu saja membanggakan, mengingat kita semua adalah sebagai jemaat Tuhan sebenarnya sama dengan manusia yang lainnya, yang merasa kecil, lemah. Namun Tuhan Allah berkenan memilih dan menjadikan kita sebagai bait-Nya. Namun di sisi yang lain, istilah ini juga mengandung arti yang sangat dalam, karena melalui sebutan ini kita selaku jemaat dibawa untuk menyadari ke sebuah pertanggungjawaban iman yang tidak main-main di hadapan Allah. Sebagai bait Allah, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kualitas hidup kudus, karena Allah sang pemilik bait itu adalah kudus. Kudus adanya. Memang sebagai bait-Nya kita patut bangga karena Allah telah memilih kita. Namun di sisi lain kita pun dituntut memiliki kualitas hidup yang kudus sebagai sebuah bentuk tanggung jawab kita di hadapan-Nya. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, para reformator telah tiada, namun semangat, keberanian, bahkan penderitaan, serta tulisan dan buku-buku mereka telah menjadi api yang terus menyala bagi perjalanan pelayanan gereja di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana gerakan kebangunan reformasi Yosia dalam tindakannya yang memberantas dan menghancurkan semua patung serta mezbah penyembahan berhala. 2 Raja-Raja 23 ayat 1-14. Ini juga memberikan pengajaran iman yang berharga bagi segenap kita, bahwa pertobatan dalam hati yang diikuti oleh tindakan menunjukkan kesungguhan hati dari pertobatan itu. Saat kita bersedia membangun komitmen dan mempersilahkan Kristus sebagai satu-satunya dasar bagi pertumbuhan iman kita, baik sebagai personal maupun komunal, maka kita akan merasakan dorongan untuk berperilaku bijak. Oleh karena kita dimampukan menyerap hikmat dari sorga, yaitu hikmat Allah. Ini jugalah yang akan memampukan segenap kita
menjalani hidup ke depannya untuk tidak egois dan tidak angkuh, melainkan belajar memiliki hati yang merendah dan terus-menerus tunduk serta taat kepada kehendak Kristus sebagai kepala gereja. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita secara khusus dalam menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Mari terus kita terapkan 3M yang diserukan pemerintah. Dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, rajin mencuci tangan dan terus menjaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menaungi dan memberkati kehidupan kita semua. Amin.